Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga di pagi hari ini kita dalam keadaan sehat dan selalu dipenuhi syukur kepada Tuhan. Kita akan masuk pada ibadah pagi ini. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami hari lepas hari. Hingga pada pagi hari ini kami boleh merasakannya lewat waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu. Karena itu Bapa, berbicaralah Engkau sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini tertulis dari kitab Yesaya 53 ayat 3, demikian bunyi firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ditinggalkan ketika kita di dalam kesesakan, di dalam penderitaan, di dalam beban berat, itu merupakan hal yang sangat menyakitkan dan menyedihkan. Ketika orang-orang menjauh daripada kita, ketika kita di dalam kesengsaraan, itu akan menambah kesengsaraan kita. Dan sulit bagi kita untuk dapat bertahan ketika semua orang meninggalkan kita karena penderitaan kita. Sesungguhnya yang kita harapkan adalah kita mendapat teman, kita mendapat topangan dari orang-orang yang ada di sekitar kita ketika kita menghadapi penderitaan dan kesengsaraan. Ketika orang meninggalkan kita, mungkin kita akan berputus asa. Kita tidak akan tahu memilih jalan mana yang terbaik. Bahkan mungkin kita akan jatuh ke dalam berbagai pencobaan yang bisa menghancurkan kita. Tetapi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Allah di dalam Kristus Yesus tidaklah demikian. Seperti firman Tuhan pada pagi hari ini, Yesus yang karena kasih-Nya mau menderita sengsara untuk kita. Dia dihina, dia ditolak, dia dicaci maki, bahkan dia mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Tetapi dia menerimanya dengan lapang dada. Ia bahkan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, menderita hingga mati di kayu salib. Itu adalah bukti kasih Allah kepada kita. Itulah kasih karunia itu. Yesus rela mati untuk kita. Yesus rela dihina untuk kita. Karena itu Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jika Yesus begitu mengasihi kita, sehingga ia rela menghadapi dan melakukan apapun, bahkan dikucilkan dan dihina sampai mati di kayu salib, apakah yang harus kita lakukan? Sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih Allah yang begitu besar itu, kita diajak untuk hidup di dalam kasih itu sendiri. Kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, di dalam menghadapi banyak persoalan.
Kita menjadi orang-orang yang mampu menopang orang-orang yang sedang menderita dan sengsara. Kita menjadi orang-orang pembawa damai dan sukacita. Sebagai orang yang selalu menaburkan pengampunan dan kasih setia. Di sanalah kita dipanggil. Sehingga seluruh penderitaan dan kesengsaraan Yesus itu sungguh tidak sia-sia dalam hidup kita, tetapi berbuah yang manis lewat seluruh perbuatan yang boleh kita lakukan untuk sesama kita. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Dia menderita untuk kita. Dia mati untuk kita. Dia rela berkorban untuk kita. Karena itu jangan sia-siakan waktu yang penuh kasih setia ini. Tapi mari kita gunakan untuk menaburkan kebaikan, menabur kasih setia, menaburkan damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, buat firman-Mu yang boleh menyapa kami pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan, karena cinta-Mu, kasih-Mu pada kami, Engkau rela mati, Engkau rela berkorban, agar kami memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal. Terima kasih Bapa buat cinta-Mu dan kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Ajar kami untuk hidup di dalam kasih-Mu. Dan ajar kami untuk menaburkan kasih Tuhan, menaburkan damai sejahtera, dan juga menaburkan pengampunan. Sehingga seluruh pengorbanan Kristus itu nyata di dalam kehidupan kami. Di sepanjang hari ini, kasih Tuhanlah yang menyertai dan berkati kami dalam seluruh aktivitas kami. Sehingga kami dapat melakukannya dengan pertolongannya daripada Tuhan. Buat seluruh jemaat-Mu, biarlah Tuhan juga memberkati mereka di sepanjang hari ini. Yang dalam keadaan sakit, lawat dan sembuhkan, dalam pergumulan beban berat Engkau yang menguatkan. Sehingga seluruh jemaat-Mu boleh merasakan kasih Tuhan. Kami percayakan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan. Terpujilah Engkau Tuhan, hari ini, esok, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.